Setelah masuk di hari Minggu sore tanggal 2, menjalani perawatan medis dengan sangat baik di rumah sakit Profesor Dr. Tabrani. Sampai kemarin kondisinya masih sangat baik. Kita masih berbicara dengan perawat, dengan dokter, dengan saya, masih menyatakan keinginannya berjuang di bumi Allah, masih menyatakan bahwasanya dia fisiknya berada di rumah sakit, tapi ruhnya keliling berdakwah. Allahu Akbar. Dia masih bilang kepada saya, abang baru dakwah ke Kanada, ke Amerika. Abang keliling katanya, abang nggak capek katanya, tapi fisik abang ada di sini. Itu dinyatakannya. Menjelang hari akhir itu dia bilang dia sudah ikhlas kalau dia harus pergi. Mana yang ketawa? Ini ketawa. Tengoklah dia ketawa. Ketawa sekarang abang Naim ketemu mami sama papi. Subhanallah, kesaksian umat Ustadz Tengku Zul yakini syahid. Terbukti ini pesan Ustadz Tengku Zul sebelum meninggal. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama perjalanan hidup saya di dunia, berdakwah keliling dunia, ada dua tempat yang paling indah yang pernah saya lihat. Satu adalah negeri Sumatera Barat, satu adalah negeri Kashmir di India. Bedanya Kashmir ada salju, Sumatera Barat tidak memiliki salju. Tapi lihat belakang saya betapa indahnya negeri Sumatera Barat di kaki Gunung Singgalang Melala ini. Ternyata umat Islam ini wisatanya adalah ketika berdakwah, bukan khusus mengeluarkan uang untuk pergi berjalan-jalan, tidak. Tidak ada hidup tanpa dakwah. Hidup untuk dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Itulah umat Rasulullah SAW. Kita malam menjadi orang-orang cengeng menangis di hadapan Allah, tapi siang kita menjadi singa-singa Allah untuk mengajarkan agama kepada semua manusia. Berdiri atas kebenaran, tidak sekaligus menjilat ludah untuk menjadi penjilat-penjilat, menjual agama untuk kepentingan syahwat yang sejengkal. Mari kaum muslimin, satukan barisan, gunakan diri untuk mendakwahkan agama, tinggikan Islam yang sudah tinggi. Islam tetap tinggi walaupun kita tidak ikut campur di dalamnya. Tapi ketika Islam yang tinggi itu kita tinggikan, kita ikut menjadi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi kamu mulia karena Islam, kamu mulia dalam Islam, dan kamu mati mulia dalam Islam. Di akhirat kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang mulia ketika kamu memperjuangkan Islam. Saya Tengku Zulkarnain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang sudah meninggal syahid insyaallah. Makna syahid, syahid masyhur, mereka dipersaksikan oleh para malaikat. Makna syahid, syahid, sebelum mati dia sudah bersaksi. Malaikat mengepakkan sayapnya, nampaknya ruang kamarnya dalam surga. Itu makna syahid. Tak merasakan sakaratul maut, melainkan seperti qas, cubitan pada tangan. Tidak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab, langsung masuk ke dalam surga. Dan sebelum mati sudah melihat ruangan kamarnya, makanya dia tersenyum mati. Sejak pandemik tidak mendampingi beliau, dan beliau banyak aktivitas di Sumatera. Di sana ada murid-murid beliau, tim yang mendampingi beliau di Sumatera. Dan aktivitas beliau tuh nggak ada lain selain dakwah. Beliau tuh dakwah. Moto hidup beliau itu hidup untuk dakwah, mati dalam dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Jadi hidup untuk dakwah, kemudian dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Jadi emang beliau tuh udah menghibahkan usianya untuk agama, untuk dakwah agama. Dan itu kesampaian betul ya, niat beliau itu. Beliau pun sampai akhir hayatnya beliau dalam keadaan dakwah, dan itu bikin kami para murid, para anak-anak angkat beliau ini iri hati
Ya Allah, Buya telah sampai kepada tujuan hidup Buya. Saya juga berduka karena saya kenal cukup dekat beliau. Dan kemarin saya bikin semacam permenungan bahwa Tengku Zulkarnain tentu tahu ada wabah COVID. Tapi dia mengambil risiko karena saya anggap dia merasa bahwa menebarkan kebaikan, berceramah, itu juga adalah tuntutan rohani umat itu. Sehingga dia sangat mungkin dia ada dalam dilema. Sebagai orang terpelajar, dia mengerti ancaman kesehatan, tapi dia tidak mungkin meninggalkan sesuatu yang bertahun-tahun dia lakukan demi merawat bagian rohani dari bangsa ini. Jadi sebetulnya kita menganggap bahwa ada yang betul-betul otentik pada Ustadz ini dan kawan-kawannya, yaitu berupaya terus untuk memberi dimensi moral, dimensi kebatinan, dimensi sebetulnya keakhiratan yang memang dia anggap kewajiban dia untuk tetap menebar kebaikan, menebar pengetahuan tentang moral kepada umat itu karena bulan Ramadan. Jadi saya menganggap dia menyumbang banyak pada upaya untuk memelihara energi rohani dari bangsa ini. Ustadz Somad yakin Tengku Zul mati syahid, begitu kata Nabi. Ustadz Abdus Somad alias Uwas, pendakwa kondang tersebut meyakini bahwa Tengku Zulkarnain meninggal dalam keadaan syahid. Hal itu dikatakan Uwas mengingat Tengku Zul meninggal pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tidak hanya itu, Uwas juga menilai HAM tersebut karena Tengku Zul meninggal dunia akibat terdampak wabah penyakit. Jadi Allah kasih dia kemuliaan, kehormatan, diberikan Allah dia gugur syahid. Orang yang kena wabah itu kata Nabi syahid, ujar Uwas dikutip dari Hubs ID Selasa 11 Mei 2021. Lalu kemudian meninggal di bulan mulia, bulan Ramadan, di 10 hari terakhir pula. Tahun ini ada 300 sekian hari, diperkecil lagi Ramadan. Ramadan itu diperkecil lagi 10 hari terakhir, 10 hari diperkecil lagi malam. Di malam itu pula dia meninggal lanjutnya. Di lain kesempatan, melansir dari Instagram resmi milik Uwas, Uwas tampak mengenang sosok Tengku Zul. Menurut Uwas, Tengku Zul merupakan sosok yang pemberani dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah masuk di hari Minggu sore tanggal 2, menjalani perawatan medis dengan sangat baik di rumah sakit Profesor Dr. Tabrani. Sampai kemarin kondisinya masih sangat baik. Kita masih berbicara dengan perawat, dengan dokter, dengan saya, masih menyatakan keinginannya berjuang di bumi Allah, masih menyatakan bahwasanya dia fisiknya berada di rumah sakit tapi ruhnya keliling berdakwah. Allahu Akbar. Dia masih bilang kepada saya, abang baru dakwah ke Kanada, ke Amerika. Abang keliling katanya, abang nggak capek katanya, tapi fisik abang ada di sini. Itu dinyatakannya. Menjelang hari akhir itu dia bilang dia sudah ikhlas kalau dia harus pergi. Ya, pandemik tidak mendampingi beliau dan beliau banyak aktivitas di Sumatera. Di sana ada murid-murid beliau, tim yang mendampingi beliau di Sumatera. Dan aktivitas beliau tuh nggak ada lain selain dakwah. Beliau tuh dakwah. Moto hidup beliau itu hidup untuk dakwah, mati dalam dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Jadi hidup untuk dakwah, kemudian dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Jadi emang beliau tuh udah menghibahkan usianya untuk agama, untuk dakwah agama. Dan itu kesampaian betul ya, niat beliau itu, beliau pun ya, sampai akhir hayatnya beliau dalam keadaan dakwah, dan itu bikin kami para murid, para anak-anak angkat beliau ini iri hati. Ya Allah,
Buya telah sampai kepada tujuan hidup Buya. Gunakan diri untuk mendakwahkan agama. Tinggikan Islam yang sudah tinggi. Islam tetap tinggi walaupun kita tidak ikut campur di dalamnya. Tapi ketika Islam yang tinggi itu kita tinggikan, kita ikut menjadi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi kamu mulia karena Islam, kamu mulia dalam Islam, dan kamu mati mulia dalam Islam. Di akhirat kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang mulia ketika kamu memperjuangkan Islam. Saya Tengku Zulkarnain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang sudah meninggal syahid insyaallah. Makna syahid, syahid masyhur, mereka dipersaksikan oleh para malaikat. Makna syahid, syahid, sebelum mati dia sudah bersaksi. Malaikat mengepakkan sayapnya, nampaknya ruang kamarnya dalam surga. Itu makna syahid. Tak merasakan sakaratul maut, melainkan seperti qars, cubitan pada tangan. Tidak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab, langsung masuk ke dalam surga. Dan sebelum mati sudah melihat ruangan kamarnya, makanya dia tersenyum mati.